Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Rabu 11 Maret 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND 272 ayat yang ketiga. Renungan firman Tuhan di hari ini tertulis dalam kitab Amos pasal yang kelima ayatnya yang ke-24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan melalui Nabi Amos menekankan bahwa keadilan dan kebenaran bukanlah sesuatu yang bersifat sementara atau musiman, melainkan harus menjadi bagian yang terus-menerus dari kehidupan kita. Seperti aliran air yang tidak pernah kering. Amos sebagai seorang nabi menyerukan agar umat Israel tidak hanya terfokus pada ritual keagamaan, tetapi lebih pada tindakan keadilan dan kebenaran. Amos mengkritik praktik ibadah yang dilakukan tanpa dasar moral yang kuat. Dia menekankan bahwa Tuhan lebih menginginkan keadilan nyata dibandingkan sekedar ritual kosong. Panggilan orang percaya tidak hanya berbicara tentang keadilan dan kebenaran, tetapi juga mewujudkannya. Keadilan dan kebenaran dalam konteks Alkitab merujuk kepada tindakan yang benar, adil, dan sesuai dengan hukum Tuhan, termasuk perlakuan yang setara terhadap semua orang dan pemenuhan hak-hak mereka. Dengan menggunakan metafora air dan sungai yang mengalir, Amos menunjukkan bahwa keadilan dan kebenaran harus menjadi bagian yang mengalir, menjadikan hidup lebih baik. Seperti air yang mengalir, keadilan dan kebenaran harus menjadi bagian dari keberadaan kita. Sahabat Carpe Diem, keadilan dan kebenaran adalah fondasi yang harus kita pegang teguh. Keadilan dan kebenaran adalah dua nilai yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Keadilan dan kebenaran harus menjadi bagian dari identitas kita sebagai pengikut Kristus. Dalam setiap keputusan dan tindakan, mari kita berusaha untuk mencerminkan keadilan dan kebenaran Allah. Ketika setiap orang diperlakukan dengan adil, rasa saling menghormati dan kepercayaan dapat terbangun, yang pada gilirannya menjaga harmoni sosial. Mari kita periksa hati kita dan berusaha untuk mengintegrasikan iman kita dengan tindakan nyata, seperti Amos yang berbicara dengan berani.
kita juga dipanggil untuk berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami mau nyatakan keadilan dan kebenaran sebagai pengikut Kristus. Itu menjadi sesuatu pondasi yang kuat bagi kehidupan kami, di mana kami menghargai kehidupan yang setara dengan semua orang dan pemenuhan hak-hak mereka. Biarlah kami Tuhan Engkau pakai berlaku adil, rasa saling menghormati, dan kepercayaan dapat terbangun di dalam harmoni sosial kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.